saya kedatangan paket ya, sesuai dengan pesanan, satu paket termostat digital. Bentuknya seperti apa kita lihat. Nah, seperti ini ya, termostat digital. Lalu di dalamnya ada juga brosur keterangan ya, termasuk spesifikasi dan cara pengaturan atau penggunaannya ya, lumayan lengkap. Kita akan lihat seperti apa ya. Nah, ini bentuknya ya. Ini saya pesan dari Jawa Timur ya, online shop dengan harga sekitar Rp35.000 dan termasuk ongkos kirim sekitar Rp45.000. Jadi total berkisar Rp80.000 ya. Karena jarak dari Jawa Timur ke Kota Bumi Lampung Utara itu lumayan jauh ya, jadi ongkosnya sekitar Rp45.000. Kalau harganya sendiri alatnya sekitar Rp35.000 ya. Jadi lebih mahal ongkirnya daripada harga alatnya sendiri ya. Nah, alat ini kalau kita lihat ya, ini ada 3 kelompok kabel ya. Ada satu kabel yang panjang sekitar 1 meter. Ada kabel yang di tengah warna kuning dan hitam. Ada kabel yang warna merah dan hitam ya. Ini ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah probe atau sensor ya, sensor untuk mengetahui suhunya ya, di ujung di sini pasang. Ini merupakan NTC, negatif temperatur coefficient ya, sebuah tahanan atau resistor yang bekerja, tahanannya akan berubah karena pengaruh suhu ya. Ini lalu yang di tengah ada 2 kabel. Ini adalah untuk ke pemanasnya kalau kita gunakan pada mesin penetas ya, ke boklam atau ke pemanas. Sedangkan yang warna merah dan hitam ini ke sumber listriknya ya, misalnya ke listrik di rumah kita dari PLN misalnya ya. Jadi ini yang dari PLN masuk, yang ini ke alat pemanas atau ke boklam kalau di alat mesin penetas telur, dan ini adalah sensor suhunya ya, yang kita letakkan di dalam alat pemanas tersebut ya. Jadi beberapa panasnya itu di sensor di sini, dan nanti berapa suhunya akan tampil di sini ya. Nah, ini sebenarnya ada 2 macam ya. Ada yang termostat digital dengan tegangan kerja 220 volt, 110 sampai 220 volt, ada yang 12 volt. Tetapi ini yang saya beli adalah yang 220 volt karena supaya bisa langsung digunakan menggunakan PLN atau listrik di rumah ya. Ada juga yang 12 volt bisa kita gunakan, tetapi kita tentunya memerlukan adaptor tambahan ya agar bisa digunakan. Jadi saya beli saja langsung yang menggunakan 220 volt ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian ya. Selain dari kabel tadi ya, ada 2 tombol ya. 2 tombol ke atas, ada tombol ke bawah ya. Ini untuk mengatur settingan suhunya. Lalu ada lagi displaynya untuk melihat ya suhu aktual atau untuk melihat pengaturan suhu yang akan kita tentukan. Dan lalu ada lampu LED di sini untuk mengetahui apakah alat kita hidup atau tidak. Nah, tipe dari termostat digital ini atau temperatur kontrol ini yang saya beli itu adalah tipe XH-W3001 ya. Yang mana spesifikasinya itu tertulis di brosurnya tadi ya. Ya, termasuk modelnya XHW3001, tegangan kerjanya 12 volt DC 10 ampere. Tapi ini bukan yang 12 volt ya, tetapi yang 220 volt AC 1500 watt. Ya, yang saya beli ini adalah yang 220 volt AC 1500 watt ya.
tertulis di sini ya. Kalau dia 110, 220 volt, 1500 watt dia tertulis di sini, ada tanda centangnya. Jadi kalau pemirsa beli, pastikan kalau memilih yang 220 volt ada tulisannya di sini dan ada centangnya di sini ya. Jadi jangan salah beli kalau mau beli apakah yang 12 volt ataukah yang 220 volt. Lalu suhu kerjanya dari minus 50 derajat sampai dengan 110 derajat Celcius. Ketelitiannya 0,1 derajat Celcius. Tipe probenya NTC 10 kilo, 10K ya. Nah, ini yang di ujung ini adalah probe namanya. Dia merupakan resistor yang bekerja dengan pengaruh suhu ya. NTC itu negatif temperatur koefisien 10 kilo ya. Lalu ukuran besar atau dimensi dari termostat digital kita ini, kalau melihat di spesifikasinya ini panjangnya 60 mm atau 6 cm ya. Lebarnya sekitar 45 mm atau 4,5 cm dan tingginya sekitar 31 mm atau sekitar 3 cm ya. Dan warna casingnya putih. Nah, itulah spesifikasi dari termostat digital kita ya. Kalau kita buka lagi di sini ada cara pengaturannya ya. Bagaimana mengaturnya kalau untuk mode pemanasan atau bagaimana untuk pengaturan mode pendinginan ya. Nah, nanti akan kita demonstrasikan bagaimana cara mengatur termostat digital ini untuk keperluan mesin penetas sederhana ya, mesin penetas otomatis, semi otomatis yang sederhana. Jadi dengan modal kotak kardus saja kita nanti bisa membuat mesin penetas ya. Ya, baik, pada video berikutnya kita akan lihat bagaimana cara mengatur atau men-setting temperatur suhu di termostat digital ini.